Aku terluka melihatmu dengannya. Aku kecewa. Aku terluka. Belum tidur. Karena nyelesain report. Kelihatan nggak? Nah, itulah. Karena udah akhir bulan, habis sudah awal bulan, jadi kalau harus bikin report anak-anak dan menyerahkan invoice-nya. Akhir-akhir ini Jakarta itu semua sisi Indonesia, bukan Jakarta doang, hujan terus deras dan menyebabkan genangan-genangan air, banjir, dan macet. Dan tadi tuh gue sampai rumah jam 12, enggak, setengah 1. Dari Pluit itu jam 8, jam 9. Sebenarnya jam 7 sih udah selesai, jam 6 udah selesai ngajar. Terus susah banget dapet ojol, susah dapet taksol juga karena macet banget di Kapuk. Ada macetnya tuh macet banget katanya dari jam 10 pagi tuh udah macet di daerah situ. Macetnya tuh penyebabnya di tol Dadap. Kalau di tol Dadap deket di Dadap Tangerang sana katanya ada truk kejebak di cor-coran, jadi menyebabkan macet kemana-mana sampai Cengkareng, sampai Teluk Gong, sampai lah ke Kapuk, Elang Laut, semuanya tuh. Nah akhirnya susah lah nih dapet ojol. Begitu dapet, hujan kan, agak macet. Terus gue karena udah malam, saya gue mampir makan dulu. Ternyata pas lagi hampir makan, salah satu teman saya, rekan kerja dulu, dia lagi ada di mall tersebut. Jadilah kita ketemu terus ngobrol sampai malam. Habis itu pulang sampai mall tutup jam 9 kalau nggak salah. Dan baru sampai rumah jam 1 karena macet. Dan ternyata nggak, itu kan sampai dari Pluit itu kan jam 9, setengah 10 kalau nggak salah ya. Nah terus naik TJ karena mau naik ojol, mahal banget. Memang tidak ada yang mahal ya, manusianya aja yang gak ada duit, ya itu betul. Jadi kayak kayaknya kemahalan nih, 150.000, 164 malah. Wah enggak lah, jadi gue memilih naik Transjakarta. Ternyata masih penuh dan macet banget, jalanan Grogol situ segala macam. Dan emang genangan air cukup tinggi ya daerah Trisakti sana, sampai di Kuningan terus nyambung ke Ragunan, baru sampai rumah jam setengah 1. Nggak terlalu, ini kita masih harus ngerjain report. Kenapa nggak besok? Karena kalau besok pasti gue mager, jadi gue berusaha untuk hari ini aja dikerjainnya. Ngantuk little bit, tapi try to inilah like ke papas. Oke, sekali-kali, nggak sekali-kali sih, emang udah sering begadang juga. Emang udah salah nih badan gue, tapi oke lah. Kenapa bikin video lagi setelah sekian lama? Terakhir tuh video tuh 2021 ya, video ngomong 2022 apa? Sekarang udah 2025. karena ini handphonenya penuh waktu itu. Terus handphone lama kan, jadi kepenuhan, terus ribet segala macam. Udahlah, full storage. Udah ada handphone baru pemirsa ya, udah ada handphone baru, bisa ini lagi ngobrol lagi, anjay ngobrol. Sebenarnya sih udah lama pengen ngobrol juga dari awal handphone baru gitu, tapi mager aja, malah scroll YouTube, malah nontonin drakor. Enggak sih, nonton drakor mah di tab, tapi nge-likein opa-opa Korea. Ngomong-ngomong soal opa Korea, gue lagi seneng banget sama salah satu aktor Korea. Ini pasti udah banyak yang kenal juga kali ya,
Kim Yong Kwang. Ada 2 sih sebenarnya. Jadi beberapa waktu terakhir tuh lagi teryongkwang-yongkwang karena ya ampun Kim Yong Kwang ini, kamu seumuran aku 87. Kamu Januari, kamu literally opa. Terus opa, enggak sih bukan opa, kamu adalah cinggu. Karena kita seumuran kayak teman sekelas. Terus dia tuh gak tahu ya, gantengnya itu laki banget gitu, kayak perfect, kayak mukanya tuh perfect banget ya, potongannya tuh simetris banget. Gak tahu pasti sih mungkin ada tambalan-tambalan lah ya kalau kata gue apa, soalnya sempet ngeliat foto dia waktu sekolah itu hidungnya nggak sekeren itu gitu. Anjay, yang sampai yang hidung. Hidungnya nggak sekeren itu, nggak tahu mungkin karena pertumbuhan usia dan perawatan juga, mungkin disuntik kanan kiri gitu ya. Tapi gue sih ngerasa kayaknya hidungnya emang dimancungin gitu. Kenapa? Karena sempat gue ketemu atau gue lihat nemu gitu foto mamahnya sama foto dia, terus sama foto kakaknya gitu, hidungnya tuh nggak kayak dia gitu, dia tuh agak mancung. Nanti deh kalau bisa gue masukin foto Yongkwang, atau carilah ya Kim Yongkwang gitu, main di Trigger. Dia terakhir tuh dia main di, oh enggak, terakhir dia main di ini apa namanya, Walking on Thin Ice. Tapi kalau di serial Netflix terakhir dia main Trigger yang jadi mafianya itu. Udah gitu dia tuh potongannya ya, mamahnya tuh kayak beda gitu hidungnya sama dia, kakaknya juga gitu, bapaknya udah nggak ada lagi ya, sama-sama anak yatim kita. Terus kata gue anime pasti filler lah gitu minimal atau apa, tapi emang simetris banget. Dan dia actingnya wah anjir sih, dia actingnya tuh, gue tuh banyak nonton drakor tapi tuh kayak dia tuh actingnya saat dia menjadi mafia tuh anjing, gue sih pengen gue peluk tuh mafia kayak begitu mah. Dia pernah jadi mafia, pernah main film, pernah main drama dan juga film yang jadi mafia judi, habis itu jadi mafia obat-obatan obatan terlarang, jadi narkoboy, apa sih narkoboy, bandar, di bandar, terus jadi pengedar, terus habis itu dia jadi mafia senjata, habis itu dia sempet juga romcom jadi cebol gitu kan, jadi orang kaya. Itu juga keren banget, astaga apa sih orang ini, bagus apa enggak. Tapi lama-lama karena gue sering nge-scroll di timeline gitu ya, anyway gue lagi uninstall Instagram, jadi gue main di X aja gitu, terus gue nge-scroll Twitter gitu, banyak yang posting dia kan gitu, karena biasa algoritmanya. Terus gue lihat ternyata tuh lama-lama karena keseringan gitu lihat gitu, apalagi dia lagi terakhir ada dramanya dia 12 episode gitu, Walking on Thin Ice. Terus gue nontonin, jadi banyak gitu di timeline foto-fotonya dia, terus komen-komen orang gitu kan, segala macam, shortsnya segala macam. Terus gue jadi kayak aduh lama-lama bosen banget, karena gue cepet bosenan banget kan. Terus ternyata tuh banyak, aduh bosen banget liat dia lagi gitu, ya ampun orang muji-muji dia gitu, bukan karena nggak suka ngeliat orang muji dia, tapi lebih kayak bosen aja gitu, dia lagi gitu. Akhirnya gue skip, terus tiba-tiba gue terusik oleh Choi Woo-sik, jadi ada tuh mas-mas Kanada, sebenarnya bukan mas-mas Kanada sih, dia mah Korea tapinya warga negara Kanada gitulah, Choi Woo-sik. Dia lagi main drakor baru. Sebenarnya gue udah tau dia lama dan gue udah seneng dia dari dia main di Summer apa sih, Beloved Summer apa sih, nggak sih gue nggak nonton itu sebenarnya, tapi gue tahu apa sih namanya, lupa lah, pokoknya ada summernya. Terus gue tahu dia tuh dari, gue seneng dia tuh dari variety show gitu, Genius Kitchen judulnya, sama Summer Vacation. Itu dia lucu banget di situ. Abis itu dia main di Killer Paradox, terus gue jadi wah Choi Woo-sik sekarang, terus gue lupa karena lama kan, tentunya ada lagi dia nongol lagi di drama terbaru tuh Would You Marry Me. Wah lucu banget, gemes banget, mas Kanada itu, kelahiran 90, Aries, anjay.
sampai hafal. Iya, gue mah kalau suka mah gue cari terus gitu. Gue kalau kalau kata Tulus, uh, ku cari ku cari kartun favoritmu, apa sih kegemaranmu, ku cari di titik mana kita kan bertemu. Anjing fales. Judul Labirin lah lagunya sih Tulus. Jadi kalau udah suka sama orang tuh dicari terus beritanya. Nah gue tuh sana carilah si Choi Woo Sik ini. Ternyata dia tuh lama di Kanada. Jadi habis dia besar di Korea sampai umur 10 tahunan, mungkin habis dia ke Kanada sampai 12 tahun 14 tahun gitu. Terus balik sini lagi. Jadi mas gue bilang mas Kanada gemes banget lah orang ini. Dia adalah artis Korea yang tidak ada apa nih namanya, eyelids, kelopak mata itu satu gitu. Kalau kita kan dua ya, dua, dia tuh satu gitu. Jadi anjir Asia banget pemirsa, Asia Timur banget tuh. Apalagi kisah ceritanya berikutnya, gue tuh udah pengen main gitar sebenarnya, tapi tuh gitar gue habis ganti senar. Jadi kan waktu itu sempet rusak tuh gitarnya, terus gue benerin kan, udah oke, terus gue ganti senarnya, terus gue udah beli senar, gue pasang lah senarnya sendiri. Ternyata senar kedua dan senar ketiga sampai 5 itu tuh bermasalah, kayak ditarik tuh nggak bisa gitu. Maksudnya bisa ditarik tapi tuh nggak lurus gitu, nggak lurus sampai batasnya, kayak miring gitu loh. Terus gue tanya ke tukang reparasi, dan kebetulan itu adalah teman SMP gue, ketua OSIS dulu di SMP gue. Nah sekarang dia buka reparasi gitu. Nah mau gue bawa ke sana tapi nggak sempet, lebih ke ya Allah males banget gitu. Waktu gue cuman ada Sabtu Minggu pengennya tidur, Sabtu Minggu pengennya beresin rumah aja gitu, males keluar. Padahal gue pengen tuh benerin itu tuh, dari gue udah nge-DM dia. Terus habis itu gue udah nanya dia, kata dia bawa aja, lu chat aja gue, terus bawa aja kata dia gitu kan. Belum gue chat orangnya, sampai pas gue ngelewatin tempatnya tuh, kalau pas berangkat gue ngelewatin tempatnya, kadang buka, tiba-tiba gue berapa hari ini gue liat dia tutup mulu. Kata gue dari buka sampai tutup. Belum kesana gue, tapi harus nanti deh, karena gue butuh main gitar lagi. And then udah baterai power gue 5% boy. Oke lah, kita off dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Tuh udah gelap cahayanya. Terima kasih 12 menit yang cukup oke lah untuk bercerita.